Memuji nama Tuhan. Senang kita bisa ada kembali bersama-sama di dalam ibadah online kali ini. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September. Saya percaya sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya, kita telah mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan. Karena janji Tuhan, rahmat-Nya selalu tersedia bagi kita setiap hari, selalu baru. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kalau kami sekarang mau beribadah Tuhan. Kami mau bersama-sama menyatukan hati kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah pada hari ini akan memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, saya percaya bahwa kebahagiaan saudara bukan hanya saudara mempunyai rekening yang banyak di bank saudara, ataupun prestasi-prestasi yang sudah capai, kedudukan saudara. Tidak, tetapi saudara berbahagia, saya berbahagia karena kita tahu kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah menjadi milik kepunyaannya dan kita umat tebusannya. Mari saudara, kita mau beria-ria di hadapan Tuhan. Kita berbahagia, kita mau bersuka cita, bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Amin. Baik saudara, kita akan teduh, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Pada saat saudara bersama-sama beribadah bersama keluarga, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau menyembah dan meninggikan. Kita saling bergandengan tangan, suami istri dan anak-anak, mungkin ada cucu-cucu, ada mantu. Kita angkat satu pujian ini. Bila ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, bahwa kami bersama keluarga kami mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, itu menjadi satu keputusan kami.
Mari kita angkat pujian ini, saudara. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. 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 Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sings like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sings like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name.
Terima kasih Tuhan. Menjadi kesukaan kami bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami siap Tuhan membuka hati kami untuk firman-Mu ditaburkan pada kesempatan ini. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian di dalam acara ibadah online dari Charismatic City Church. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati acara ini, walaupun kita saat ini masih harus ibadah di rumah masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga saudara-saudara. Dan justru topik tentang keluarga inilah yang akan kita bicarakan bersama-sama. Kita berdoa minta Tuhan tolong pimpin, mengurapi, dan memberkati kita semua. Bapa dalam surga, berkatilah acara ini. Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang mendengarkan dan bekerja oleh Roh-Mu dalam hati mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam jadwal pelayanan mimbar dari Charismatic City Church, kita sudah memasuki bulan September, Oktober, November. 3 bulan ke depan ini, kita akan membicarakan tentang keluarga. Satu topik yang menjadi lebih diperhatikan banyak orang oleh karena kita semua harus mengikuti anjuran pemerintah bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Sehingga kehidupan keluarga kita semakin memberi arti makna yang lebih penting bagi kita semua. Semoga dengan lebih seringnya kita bersama-sama dalam keluarga, kita mengembangkan hubungan keluarga yang lebih erat, lebih akrab, lebih saling mengerti satu dengan yang lain. Walaupun tidak selalu mudah saya mengerti hal itu. Khotbah-khotbah Charismatic City Church dalam 3 bulan ke depan membahas tentang keluarga. Dan tiap minggu kami akan menyoroti aspek tertentu dari kehidupan keluarga yang diceritakan dalam Alkitab. Namun sebagai pendahuluan saya ingin menjelaskan garis besar dari khotbah-khotbah tentang keluarga dalam 3 bulan ke depan. Semua itu dapat diringkas dalam kalimat inti, yaitu bahwa keluarga Anda ada dalam rencana Allah. Ini bukan sekedar suatu statement yang bombastis, yang kosong, tetapi ada dasarnya di dalam Alkitab. Ketahuilah bahwa keluarga, dan itu berarti termasuk keluarga Anda, menjadi inti dari rencana Allah untuk semua ciptaannya. Inti dari rencana Allah. Dan kita harus percaya bahwa keluarga kita ada dalam rencana Allah. Seperti misalnya kita sering mendengar bahwa Allah ingin membuat kita, menjadikan kita sebagai kepala, bukan ekor dan sebagainya. Namun kita sering tidak mengerti apa maksud dari ayat tersebut. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan bahwa Allah sedang bekerja, meneruskan, melaksanakan rencananya dalam keluarga kita, maka kehidupan kita yang hanya sementara dalam dunia ini akan selesai tanpa makna. Jadi perhatikanlah baik-baik khotbah ini, karena menyangkut Anda dan keluarga Anda. Allah berencana mengatur dunia ini melalui keluarga. Dunia di sini berarti lingkungan hidup kita masing-masing sebagai keluarga. Setiap keluarga memancarkan pengaruhnya kepada masyarakat sekitarnya. Dan definisi kepemimpinan yang populer dewasa ini, yaitu bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Jadi setiap orang bisa menjadi pemimpin dengan memancarkan pengaruhnya.
Begitu juga setiap keluarga yang memancarkan pengaruhnya menjadi pemimpin di tengah masyarakatnya. Allah terus menjalankan rencananya dalam keluarga Anda. Rencana Allah tetap dilaksanakan walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tentu harus ada perbaikan, harus ada pemulihan hubungan dengan Allah lebih dahulu, baru rencananya dapat dilanjutkan. Jadi dalam 3 bulan ke depan kita akan membahas bagaimana Allah bekerja dalam keluarga hamba-hambanya yang tertulis di Alkitab. Setelah mengikuti penjelasan firman Tuhan ini, diharapkan kita menjadi sadar bahwa Allah terus bekerja dalam segala situasi dalam keluarga kita untuk melaksanakan rencananya, menggenapi rencananya. Percayalah. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema untuk minggu ini, tema mengenai keluarga untuk minggu ini, yaitu bahwa gambar Allah ada di dalam keluarga Anda. Gambar Allah ada di dalam keluarga Anda. Dari mana kita dapatkan konsep ini? Terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di mana Allah bersabda, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan manusia dijadikan seperti itu. Rupa dan gambar Allah. Kalau di dalam perjanjian lama kita seringkali mendengar istilah mengenai imago Dei, yaitu citra Allah. Konsep yang sama ada dalam perjanjian baru yang disebut dengan Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Itulah yang hendak kita bicarakan dalam kaitannya dengan membangun, membina keluarga-keluarga kita. Bagaimana cara Allah bekerja di dalam ciptaannya? Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-1, lanjutan dari ayat-ayat tadi, Allah berfirman dalam ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan seterusnya. Dengan kata lain, Allah mau mengatur dunia ini melalui keluarga. Karena itu dia ciptakan banyak-banyak keluarga di seluruh dunia. Karena melalui keluarga-keluarga inilah Allah mau mengatur dunia. Perhatikanlah bahwa hanya manusia mempunyai insting untuk berkeluarga. Sering kita melihat dalam keluarga-keluarga di rumah-rumah, ada foto tentang keluarga. Mulai dari ayah, ibu, sampai kepada anak-anak dan cucu-cucu. Ketika masih sebagai suami istri, ayah ibu, 2 orang saja, sepasang, tetapi kemudian beranak cucu, sampai kepada generasi ketiga, keempat, jumlahnya sudah puluhan orang. Jadi Allah memang dengan caranya mengembangbiakkan manusia melalui berkeluarga, supaya dengan itu Allah bisa mengatur dunia ini. Ini strateginya. Dan karena itu saya mengajak kita semua bersama-sama mempercayai bahwa Allah terus bekerja dalam keluarga kita. Apapun situasi yang sedang kita alami dalam keluarga kita. Ada 3 tugas Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Yang pertama yaitu to nurture, merawat, menumbuhkan, mengembangkan citra Allah di dalam keluarga, imago Dei. Dan itu kita baca di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, yang mengatakan bahwa Allah menghendaki keturunan ilahi, gambar dan citra Allah supaya terlihat di dalam keluarga kita. Yang kedua, kalau kita baca mengenai nasihat Paulus kepada Timotius, yaitu supaya kita mewariskan iman kepada anak cucu kita. Mewariskan iman. Yang ketiga,
yaitu membangun warga kerajaan Allah. Kita hanya bicara mengenai poin pertama tentang rupa dan gambar Allah di dalam keluarga. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Saya percaya bahwa gambar, rupa dan gambar Allah dalam keluarga itu masih ada. Tetapi oleh karena dosa, maka rupa dan gambar Allah itu menjadi rusak dalam keluarga-keluarga kita, dalam pribadi kita. Istilah teologianya yaitu total depravity. Kehancuran total beyond repair yang tidak bisa diperbaiki kembali kecuali melalui kelahiran baru. Tetapi Allah tetap ingin memperbaikinya. Allah tetap ingin meneruskan rencananya walaupun sudah rusak oleh karena dosa. Apakah ada buktinya bahwa gambar Allah itu ada di dalam keluarga walaupun mungkin sudah tidak utuh lagi, tinggal kepingan-kepingan saja? Buktinya ada, saudara-saudara sekalian. Kalau kita hendak melihat misalnya di dalam acara pernikahan, setiap orang yang mau menikah ingin membangun keluarga yang dilandaskan di atas kasih. Kasih ini adalah bagian dari citra Allah, gambar Allah, yang walaupun sudah hancur, tidak utuh, tapi masih ada dalam kehidupan kita. Di dalam janji nikah, kita melihat kasih itu diucapkan untuk mengasihi satu dengan yang lain, dengan segenap jiwa raga, sampai maut memisahkan kita, istilahnya seperti itu. Sampai maut memisahkan kita. Dalam bahasanya Adam, dia katakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kami dipersatukan sebagai suami istri sampai maut memisahkan kami. Dalam bahasa Alkitab kalau kita baca doa Tuhan Yesus, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi Allah ingin memulihkan rencananya dalam kehidupan manusia dengan memperbaiki citranya, gambarnya. Dan untuk itu, kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mau memulihkan rencananya dalam mengatur dunia melalui keluarga dengan menanamkan kasih-Nya. Yang kita tadi sudah buktikan bahwa di dalam janji nikah setiap keluarga, dan saya yakin dalam hubungan keluarga satu dengan yang lain, demi kebahagiaan, demi kesuksesan keluarga itu, maka kasih cinta itu harus ada, harus dijaga. Kasih ini adalah gambaran dari kehadiran Allah. Walaupun tidak sempurna seperti saya katakan tadi. Namun ada kasih ini sebagai gambar dari kehadiran Allah. Karena apabila ada kasih, di situ akan ada kesetiaan, ada komitmen, ada pengabdian, ada pengorbanan dan seterusnya. Keluarga yang saling mengasihi akan menampilkan gambar Allah. Melalui kasih-Nya yang Dia tanamkan dalam hati setiap keluarga, Allah ingin memulihkan hubungannya dengan manusia dan meneruskan rencananya dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Allah ingin dalam mengerjakan rencananya ini menjadikan setiap keluarga sebagai kesaksian hasil karyanya yang luar biasa, yang biasa disebut dengan mahakarya. Jadi keluarga saudara adalah mahakaryanya Allah. Dikatakan bahwa the Christian family, keluarga Kristen, merefleksikan kemuliaan Kristus dan keindahan Trinitas yang ilahi itu di
di dalam dunia ini. The Christian family is a special sign of the presence and the love of Christ. Keluarga Kristen merupakan suatu tanda dari kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Suatu tantangan yang berat, suatu tantangan yang luar biasa, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Dia akan menjadikan keluarga kita menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Tadi dikatakan bahwa kasih Allah itu hanya tersisa, sudah rusak, hancur berkeping-keping, total depravity kata teologian. Sekalipun demikian, sekali-sekali kita bisa mendengar tentang perbuatan mulia, perbuatan baik yang dikerjakan oleh manusia kepada sesamanya, lepas dari imannya, yang menunjukkan bahwa masih ada gambar ilahi dalam kehidupan manusia. Saya baru mendengar kisah mengenai seorang sopir angkot yang sebetulnya tidak banyak penumpang di mobilnya, tetapi dia menghampiri seorang ibu dengan 3 anaknya yang berdiri di tepi jalan, yang sudah berusaha mencari angkot, tetap mendapatkan angkot, tetapi mereka yang lalu-lalu itu angkotnya hanya mampir sebentar lalu lewat lagi. Mengapa? Karena ibu ini dengan 3 anaknya ingin minta dibawa ke terminal, tetapi ibu ini nggak punya uang. Jadi ketika sopir angkot mengetahui ibu ini tidak punya uang, dia lanjutkan lagi perjalanannya. Kecuali yang terakhir ini, ketika ibu ini tidak mengatakan tidak punya uang untuk bayar, supir angkot mengatakan, tidak apa bu, masuk aja, nanti saya bawa ke terminal. Dan akhirnya ibu ini dibawa ke terminal, lalu kebetulan di dalam angkot itu ada 1 penumpang yang mendengar dilema persoalan dari ibu ini dan kebaikan hati dari supir angkot ini. Ketika dia turun, penumpang ini yang baik hati ini, setelah ibu dan 3 anak itu sudah turun lebih dahulu, maka penumpang ini yang baik hati, dia memberikan uang lebih kepada supir angkot. Dan ketika supir angkot ingin mengembalikan kelebihannya, dia katakan, tidak usah pak, ini untuk menolong membayar biaya dari ibu dengan 3 anaknya tadi. Ibu itu tidak minta dibantu kepada perempuan ini. Dan supir angkot itu dengan rela mau menunjukkan. Ini merupakan suatu contoh dari perbuatan mulia yang dilakukan oleh manusia. Dan ini merupakan satu bukti bahwa Allah masih ingin menunjukkan ada gambarnya dalam kehidupan manusia. Tetapi seperti tadi dikatakan, bahwa oleh karena sudah rusak karena dosa, sehingga kita perhatikan bagaimana keadaan keluarga-keluarga yang ada dalam dunia sekarang ini. Keluarga-keluarga banyak yang rusak, banyak yang berantakan. Kalau kita baca di dalam Alkitab juga ada banyak hal itu. Kain, anak dari Adam dan Hawa, membunuh adiknya sendiri, Habil. Ketika di zaman Nuh, dunia dihancurkan, dibinasakan bersama dengan semua umat manusia dengan air bah. Sodom dan Gomora dibongkar, balikkan oleh Tuhan dengan api dari langit. Dan dosa kehidupan manusia menimbulkan penderitaan. Kita tahu bahwa dewasa ini banyak orang yang menganggap pernikahan itu hanya sehelai kertas yang disebut akte nikah. Jadi kalau sudah tidak suka lagi, tinggal bercerai saja. Di mana kesetiaan? Tidak perlu diperdulikan. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kesetiaan kepada pribadi yang sama. Perselingkuhan terjadi di dalam pernikahan. KDRT istilahnya bagus, tetapi pengertiannya itu kekerasan dalam rumah tangga. Itu sering kali terjadi. Penganiayaan, bukan hanya suami kepada istri, tetapi juga orang tua kepada anak-anak.
Ini semua menggambarkan bahwa kehidupan keluarga pada umumnya di dunia ini seringkali tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita membaca, kita mengetahui ada sebuah istilah yang disebut dengan dysfunctional family. Keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Entah orang tua tidak harmonis, entah anak-anak melawan orang tua, tidak menghormati orang tua, dan sebagainya. Ini semua menimbulkan disharmonisasi di dalam keluarga. Padahal kita tahu, keluarga seharusnya menjadi the guardian of morality, penjaga moralitas. Keluarga seharusnya menjadi sumber dari nilai-nilai moral spiritual. Inilah realita yang kita hadapi dalam banyak keluarga. Bagaimana rupa dan gambar Allah di dalam keluarga Anda. Sebagai aplikasi dari apa yang kita bicarakan ini. Bagaimana gambar Allah, bagaimana orang melihat keluarga Allah. Apakah mereka melihat gambar Allah. Di mana keluarga saudara dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga mereka dapat melihatnya. Allah harus mengembalikan gambar, rupa dan gambarnya di tengah keluarga. Sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan surgawi. Dan selanjutnya dapat dipakai Allah untuk memenuhi rencananya. Bagaimana caranya? Sebetulnya tidak susah saudara-saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, kita hanya perlu membuka hati kita. Supaya hati kita bisa diisi dengan kasih Allah. Bukan kasih manusia, kasih Allah. Dan untuk membuka hati kita kepada kasih Allah itu, kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Tuhan Yesus adalah bukti dari kasih Allah kepada kita. Percaya dan menerima Dia dalam hidup kita. Mengawali masuknya kasih Allah dalam hidup kita. Jadi percayalah kepadanya. Apakah dengan demikian gambar Allah itu menjadi utuh hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sayangnya jawabannya yaitu belum. Kasih Allah ini seperti benih yang ditanam dalam kehidupan kita. Perlu bertumbuh dan bisa mengeluarkan buah yang baik. Artinya kita harus menularkan kasih Allah dalam hati kita itu kepada sesama. Ini sesuai dengan perintahnya yang mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang yang hatinya memiliki kasih Allah, dia tidak akan menjadi orang yang egois, orang yang serakah, orang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Orang seperti itu hanya menunjukkan dia belum memiliki kasih Allah dalam hatinya. Dan kalau kita mau mengasihi sesama kita, mulailah dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Bagaimana caranya? Berbuatlah baik kepada mereka. Lakukan sesuatu yang mungkin akan memerlukan pengorbanan dari diri saudara, tapi berbuat baiklah kepada sesama. Atas dasar atau dimotivasi oleh kasih Allah di dalam hati kita. Selesai? Belum saudara-saudara. Firman Allah juga menyebutkan tentang buah-buah roh. Dan dalam buah-buah roh itu salah satunya disebutkan kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri seperti tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang disebut dengan buah-buah roh. Ternyata ini adalah bagian dari sifat-sifatnya Allah. Apabila kita memiliki buah-buah roh ini, maka gambar Allah dalam kehidupan kita akan terlihat. Gambar Allah dalam kehidupan kita akan terlihat. Dan apabila orang melihat Allah, gambar Allah dalam hidup kita, maka Allah mulai bisa memakai kita menjadi alatnya untuk memuliakan Dia. Saudara-saudara, sebagai ilustrasi, saya ingin gambarkan mengenai
kereta api. Kereta api itu berjalan di atas sepasang rel panjang, di atas sepasang rel. Tetapi kalau dilihat ukurannya kecil sekali rel itu. Dan rel kereta api itu dilewati dengan gerbong kereta api yang besar, yang panjang. Di bawah rel kereta api yang sepasang itu diikat dengan balok, baik dari kayu ataupun dari semen, balok yang mengikat kedua rel. Tetapi apa yang ada di bawah balok itu? Yang ada di bawah balok itu adalah batu-batu koral. Dan batu-batu koral itu menjadi fondasi yang melandasi rel kereta api. Sehingga ketika kereta api yang seberat itu lewat, maka semua bisa berjalan dengan baik. Oleh karena koral-koral itu yang menahan benda atau kereta api yang berat itu. Koral-koral ini adalah pengalaman, kalau kita bandingkan adalah pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Melalui pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, Allah ingin supaya kasih-Nya itu terpancar keluar. Allah ingin supaya kasih-Nya terlihat, gambarnya yang terlihat. Dan Allah ingin supaya kita akan bisa berserah kepada Tuhan, walaupun melalui pengalaman-pengalaman yang kurang enak, pengalaman yang mendukakan kita, membuat kita menderita, ataupun pengalaman-pengalaman yang membawa berkat bagi kita. Semua pengalaman kita itu membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita yang antara lain yaitu dipenuhi dengan hati yang penuh kasih dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bisa mengevaluasi diri kita sekarang. Apakah ada kasih Allah dalam hati kita? Apakah gambar Allah, yaitu kasih-Nya itu, terlihat dalam perbuatan kita sehari-hari, setiap tingkah laku kita. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Khususnya di dalam keluarga-keluarga kita. Apakah gambar Allah itu terpancar jelas, kelihatan dengan terang, atau kabur oleh karena egoisme, kabur oleh karena ketidaksetiaan, kabur oleh karena kekerasan hati, kabur karena tidak mau mengampuni. Atau sebaliknya, Tuhan tolong kita, supaya dalam kehidupan keluarga kita, orang melihat kasih Allah terpancar, cemerlang, memberkati mereka yang melihatnya. Dan untuk itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Barangkali ada di antara kita, dalam keluarga kita, yang masih ada perasaan-perasaan kurang pas satu dengan yang lain, kurang enak. Mungkin ada perasaan kesel, perasaan tidak sejalan. Mungkin ada perasaan-perasaan yang lebih daripada itu. Ada keluarga yang saling membenci, tidak mau bertegur sapa. Ada hal-hal yang dilakukan dalam keluarga yang bahkan menciderai hubungan kekeluargaan. Dan seperti saya katakan tadi, di tengah-tengah keluarga yang harus melakukan belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, tidak selalu mudah oleh karena mungkin fasilitas di rumah tidak memadai. Sehingga barangkali contoh saja, mohon maaf, mau memakai kamar mandi, rebutan dan menimbulkan kekesalan satu dengan yang lain. Kita mau menjaga hati kita, supaya bagaimanapun juga kasih Allah terlihat dalam ucapan kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita. Ini adalah gambar Allah yang Tuhan ingin kita pancarkan kepada sekeliling kita, sehingga kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan namanya. Karena orang-orang itu melihat Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu setelah mendengar renungan firman-Mu ini, menyadari bahwa tidak selalu mudah menjalin hubungan kekeluargaan.
Seringkali keakuan kami, keegoisan kami, mementingkan diri sendiri dan dari diri pribadi kami membuat hubungan satu dengan yang lain menjadi tegang, meruncing. Mungkin ada juga kesalahan-kesalahan yang belum diampuni, dan itu selalu menjadi ganjelan dalam hubungan keluarga. Hari ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan sucikan hati kami. Tuhan kuduskan. Angkat semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sikap-sikap yang salah di hadapan Tuhan, yang berlawanan dengan kasih-Mu, Kau bersihkan kami, ampuni kami. Dengan kuasa dan pengorbanan dari Yesus Kristus Juru Selamat. Mari kita mengambil roti dari perjamuan ini. Dan mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Ketika Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Menjadi roti hidup bagi kita, yang memberi kepada kita kehidupan yang kekal. Terima kasih kepada Tuhan untuk pengorbanannya di atas kayu salib. Berkatilah roti perjamuan ini menjadi berkat yang rohani, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini bersama-sama. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman, dan Dia minta murid-muridnya untuk minum dari cawan itu. Inilah darahku yang tercurah bagimu, kata Tuhan Yesus, yang dilambangkan dengan minuman itu. Darah Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa, menebus kita dari segala kesalahan kita. Darah Yesus Kristus punya kuasa untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Darah Yesus Kristus berkuasa untuk memulihkan hubungan kita, untuk menyembuhkan, untuk meluruskan semua jalan-jalan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Asal kita serahkan kepadanya saat ini. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum minuman perjamuan ini untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya peranan keluarga dalam rencana Allah. Betapa mulianya karya-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap keluarga yang ikut dalam ibadah ini, ikut dalam perjamuan kudus ini. Berkatilah setiap keluarga. Nyatakanlah diri-Mu di tengah-tengah keluarga dengan mengalirkan kasih-Mu yang tidak terbendung oleh apapun juga. Sehingga setiap keluarga dapat merasakan kasih Allah yang menjadi dasar landasan dari setiap hal yang mereka kerjakan. Lalu nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah setiap keluarga. Kami berdoa kiranya perlindungan Tuhan, kiranya kekuatan dari Tuhan
Kiranya anugerah dari Tuhan menyertai setiap keluarga yang ikut mendengarkan siaran ini. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Amin.